Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian, para pendengar, para pemirsa channel YouTube saya. Ini adalah video pembelajaran psikologi keluarga untuk pertemuan ke-6 dengan tema parenting. Video ini adalah video bagian kedua. Video bagian yang pertama dapat Anda cari dan dapat Anda saksikan pada channel YouTube saya. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas mengenai parenting stress atau stres pengasuhan dan manajemen pengelolaan stres pengasuhan. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Nah, yang bikin orang tua mengalami stres pengasuhan atau stres dalam mengasuh anak itu kira-kira apa saja? Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai calon orang tua, atau bahkan Anda sebagai orang tua, tentu Anda memiliki banyak jawaban hal-hal yang menyebabkan terjadinya stres dalam mengasuh anak. Ya, mulai dari salah pergaulan, anak yang membangkang, anak yang sakit-sakitan, anak yang tantrum atau emosinya tidak terkendali, anak yang ADHD, yaitu anak yang attention deficit hyperactivity disorder, atau anak yang perhatiannya lemah tetapi sangat hiperaktif perilakunya. Wah, itu bikin capek ya, bikin stres. Anak yang tidak mau makan ya, anak yang nggak mau sekolah, nggak mau belajar ya, anak yang mengalami sibling rivalry atau bersaing dengan saudaranya sendiri, bahkan anak-anak yang terlibat dalam kriminalitas, kemudian anak-anak yang kecanduan game online, dan anak-anak kita yang menjadi korban bullying di sekolah. Itu kita sebagai orang tua tentu stres. Dan lebih banyak lagi, dan masih ada banyak sekali lagi penyebab-penyebab stres yang lainnya. Nah, pada video kali ini, stres yang menjadi fokus kita adalah stres yang disebabkan oleh mengasuh anak, atau kita sebut sebagai stres pengasuhan atau parenting stress. Nah, kalau kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Stres pengasuhan itu ya situasi yang penuh tekanan yang terjadi selama melakukan tugas parenting atau kepengasuhan. Pada video yang pertama kita sudah belajar bahwa pengasuhan itu dilakukan sejak anak dalam kandungan sampai anak itu dewasa, akil balik, berkeluarga sendiri, punya anak sendiri. Bayangkan kalau itu misalnya terjadi dalam jangka waktu 25 atau 26 tahun. Tentu sudah tidak terhingga baik kualitas maupun kuantitas stres yang dialami dan dilalui oleh orang tua. Luar biasa. Nah, parenting stress ini tidak bisa dihindarkan. Namun kita akan melihat bahwa parenting stress ini bisa dikelola. Kita lihat dulu ya definisi yang lainnya. Parenting stress ini adalah kondisi psikologis yang tidak disukai, yang tidak enak, yang membuat tidak nyaman. Dan parenting stress ini juga adalah reaksi psikologis yang muncul ya dalam upaya orang tua beradaptasi dengan tuntutan sebagai orang tua itu sendiri. Jadi ketika orang tua itu sedang berperan sebagai orang tua, agar dia menjadi orang tua yang bisa diteladani oleh si anak, bisa wise di hadapan si anak, bisa memberikan parenting yang maksimal kepada anak, orang tua itu juga di belakangnya mengalami stres. Karena mungkin orang tua itu sadar bahwa dirinya sendiri itu tidak sempurna, tetapi pasti setiap orang tua ingin mengangkat, ingin menjadikan anaknya itu lebih baik dari dirinya. Nah, keinginan, harapan ya, posisi yang semacam itu yang menyebabkan orang tua itu mengalami stres parenting. Nah, kita akan melihat penyebab dan akibat dari parenting stress. Dalam video ini kita akan melihat penyebab dan akibat itu dari dua teori.
Pertama dari teori Parent-Child Relationship atau PCR, dan juga teori Daily Hazel's Theory. Nah, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, teori PCR. Nah, dalam Parent-Child Relationship, ya, goalnya yang menjadi fokus adalah parenting quality atau kualitas kepengasuhan. Bahwasanya parenting quality ini bisa tinggi, bisa rendah, bisa sedang. Tapi tentu harapan setiap orang tua, dia bisa melakukan parenting yang kualitasnya bagus atau kualitasnya tinggi. Ya pokoknya parenting yang berkualitas gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas parenting ya menurut teori PCR ini ada 3, yaitu orang tua, anak, dan relasi orang tua dan anak. Kalau misalnya kita bikin garis panah kira-kira kayak gini, orang tua itu mempengaruhi parenting quality. Sisi-sisi apa dari orang tua yang mempengaruhi parenting quality? Ada banyak. Ada kondisi dan karakter orang tua. Mungkin orang tuanya itu mengalami depresi-depresi tertentu, ya, sehingga dia secara psikologis tidak stabil. Mungkin juga orang tua dan anaknya itu memiliki kelekatan yang tinggi, sehingga perkembangan anak itu menjadi tidak seimbang karena sangat lekat dengan orang tua. Mungkin juga karena kekakuan peran orang tua dalam melakukan parenting. Orang tua itu menjadi orang tua terus. Nah, dalam teori lain, misalnya parenting style, orang tua itu juga harusnya kan lincah. Kadang-kadang dia menjadi orang tua, kadang-kadang dia menjadi kakak, kadang-kadang dia menjadi teman, ya. Bahkan kadang-kadang orang tua itu bisa berperan sebagai adik dari anak tersebut. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kekakuan peran orang tua ini ternyata juga memiliki pengaruh yang tersendiri dalam kualitas parenting. Terus kemudian juga ini dia, inkompetensi orang tua. Orang tuanya itu kompeten atau tidak jadi orang tua, ya, dia itu kompeten atau tidak jadi orang tua, dia siap nggak untuk menjadi orang tua, dia punya penghasilan atau finansial untuk menghidupi anak atau tidak, dia memiliki ilmu untuk melakukan parenting atau tidak, dia memiliki strategi untuk melakukan parenting atau tidak. Nah, ini kompetensi sebagai orang tua atau kompetensi sebagai parent untuk melakukan parenting ini jelas penting. Kemudian juga orang tua yang mengalami atau orang tua yang punya kecenderungan isolasi sosial. Jadi orang itu kan pada orang dewasa ya pada umumnya bersosialisasi secara normal. Tetapi ada orang dewasa atau orang tua yang dia jarang bersosialisasi atau mengisolasi diri di rumah. Bukan karena virus ya, tetapi memang karena kecenderungannya dia cenderung isolatif atau tertutup. Nah, ketertutupan orang tua atau orang tua yang cenderung isolatif ini tentu memiliki dampak yang tersendiri bagi kualitas parenting. Bagus atau tidak? Ya, debatable, tapi mostly atau ya pretty well memang tidak bagus. Kemudian hubungan antar orang tua harmonis atau tidak. Kalau hubungan antar orang tua harmonis, parentingnya juga lebih berkualitas. Kalau hubungan antara orang tua tidak harmonis atau bahkan single parent, tentu memiliki kualitas yang berbeda. Saya tidak bilang lebih rendah, tapi tentu kualitasnya berbeda. Terus kemudian juga kesehatan orang tua. Kalau orang tua sehat, dia bisa melakukan tugas parenting. Tapi kalau orang tuanya itu sakit-sakitan, ya, apalagi cuma bisa berbaring di kasur kayak gitu, tentu parentingnya tidak jalan. Nah, kondisi-kondisi semacam ini yang menyebabkan orang tua adalah faktor langsung dalam mempengaruhi kualitas kepengasuhan. Ini sebenarnya juga sudah dijelaskan tadi pada teori model determinan
parenting itu tadi ya. Kemudian dari sisi anak, apa saja yang menyebabkan anak itu mempengaruhi kualitas parenting? Bukankah anak itu adalah sosok yang dikenai proses parenting itu sendiri? Betul, tetapi ada sisi-sisi anak yang turut mempengaruhi kualitas parenting. Misalnya adalah kondisi anak yang contohnya adalah adaptasi anak. Kalau anak yang berhasil adaptasinya yaitu adalah keberhasilan parenting, maka lebih jauh ya ini akan menyebabkan stres parenting orang tua itu rendah dan parenting quality-nya meningkat. Terus kemudian juga penerimaan anak terhadap orang tua dan juga penerimaan orang tua terhadap anak itu juga penting. Ada anak yang itu tidak diakui orang tua, atau ada anak yang bahkan tidak mengakui orang tua, kan sebaliknya, atau anak dan orang tua saling tidak mengakui, saling tidak menerima. Ini bagaimana parentingnya bisa jalan kalau kayak gitu? Susah. Nah, terus kemudian juga anak yang sering menuntut, minta ini, minta itu, tidak mengetahui kondisi finansial orang tua. Ya, walaupun orang tua memiliki uang yang banyak, belum tentu juga tuntutan setiap anak itu dipenuhi. Ini juga karena untuk keseimbangan perkembangan anak itu. Nah, ini implikasinya pada parenting quality tadi. Terus juga kemudian mood anak, ya, kondisi kebatinan anak atau kondisi mood anak itu. Kalau anak itu bad mood, ya, orang tua juga melihatnya itu sepet, ya, terus parentingnya juga menjadi tidak seimbang, tidak berkualitas gitu. Karakter yang lain ya masih banyak lagi, misalnya anak-anak yang memiliki kecenderungan misalnya anak yang misalnya punya kecenderungan membangkang, anak yang agresif, ya, itu tentu akan memiliki dampak parenting atau parenting quality yang dihasilkan tentu akan berbeda. Nah, apalagi kalau misalnya anaknya itu anak yang berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus ini anak-anak yang luar biasa dengan kondisi yang luar biasa. Ini kalau orang tuanya itu tidak kuat mental, maka parenting yang dipraktikkan orang tua kepada anak berkebutuhan khusus ini juga tidak akan berkualitas. Perkembangan anak ABK yang khusus itu juga tidak akan optimal, apalagi dia sudah memiliki kondisi kekhususan semacam itu. Nah, kekuatan mental dari orang tua di situ menjadi salah satu faktor determinan penting dalam parenting quality. Ya, tidak hanya pada ABK ya, tapi pada anak normal pun kekuatan mental orang tua itu juga adalah faktor penting dalam mempengaruhi kualitas parenting. Kemudian terkait dengan kualitas parenting adalah relasi orang tua dan anak, yang itu juga mempengaruhi parenting, kualitas parenting. Ini kalau digambarin kayak gini ya. Nah, relasi orang tua anak itu apanya yang mempengaruhi kualitas parenting? Yaitu konflik antara orang tua dan anak. Ini tadi ya, ada kaitannya dengan penerimaan ini tadi ya, misalnya ada orang tua yang berkonflik dengan anak yang berkonflik dengan orang tua, ada anak tidak mengakui orang tua, ada orang tua tidak mengakui anak. Hubungan yang konfliksil semacam ini tentu akan mempengaruhi parenting quality. Kayak gini kan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, fokus dari PCR adalah parenting quality, yang itu dipengaruhi oleh orang tua, anak, dan relasi orang tua dan anak. Nah, parenting quality itu sendiri bisa tinggi sampai rendah. Nah, beragam. Apa
Akibatnya kalau parenting quality itu tinggi atau bahkan kalau parenting quality itu rendah, apa akibatnya? Kan gitu pertanyaannya. Nah, akibatnya ini setidaknya ada dua, akibat bagi orang tua dan akibat bagi anak. Kita lihat kalau parenting quality terhadap orang tua, apa akibatnya? Nah, kalau misalnya parentingnya itu berquality atau quality-nya itu tinggi, maka itu akibatnya akan terlihat bahwa orang tua itu hangat kepada anak, tidak dingin, tidak frigid, ya, ada kedekatan di situ, ada kehangatan, ada kasih sayang yang dari sorotan mata, dari gestur tubuhnya kelihatan. Kemudian kalau parenting quality itu tinggi atau berkualitas, ya, orang tua itu bisa menerapkan disiplin secara proporsional, tidak disiplin secara keras ataupun tidak disiplin secara rendah atau tidak disiplin gitu ya, tetapi orang tua itu bisa menanamkan mengontrol kedisiplinan anak itu secara proporsional. Kalau waktunya disiplin ya disiplin, kalau waktunya tidak disiplin ya tidak perlu ngotot untuk disiplin. Nah, kemudian juga parenting quality yang tinggi itu diindikasi oleh konsistensi orang tua dalam melakukan parenting. Kalau parenting quality-nya bagus, itu indikatornya orang tua semakin konsisten dalam melakukan parenting. Dari anaknya kecil sampai ke dewasa, orang tua itu konsisten melakukan parenting. Tapi kalau ya parenting quality-nya itu rendah, justru orang tua itu inkonsisten. Itu indikatornya orang tua itu inkonsisten dalam melakukan parenting. Bahkan orang tua itu juga melakukan penarikan diri dalam parenting atau withdrawal, penarikan diri. Wis mbah, terserah Anda, terserah kowe arep ning omahku ya ora apa-apa, atau kamu mau minggat juga silahkan, saya sudah tidak urusan. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi orang tua itu sudah nggak mau tahu dengan anaknya, menarik diri dan tidak mau tahu dengan perkembangan, dengan proses kepengasuhan yang harusnya diterima oleh si anak. Nah, ada proses yang semacam ini. Nah, kemudian juga selain pada orang tua ya, parenting quality ini juga tampak akibatnya pada sang anak. Indikatornya parenting quality itu bisa dilihat di sini. Kalau parentingnya itu berquality, itu kita melihat bahwa anak itu akan memiliki emosi yang seimbang alias stabil. Labilitas dalam emosi ya, selain karena karakter anak itu sendiri, tentu ini juga dipengaruhi oleh bagaimana orang tua itu mengasah asuh, terutama asih ya, mengasihi dan mengasuh emosi dari si anak. Itu juga kita lihat dari agresivitas si anak. Kalau anak itu bisa mengendalikan agresivitasnya, berarti parenting quality-nya bagus. Tapi kalau anak itu agresivitasnya cenderung tinggi, atau bahkan anak itu sama sekali tidak menunjukkan agresivitas, ya terlalu tenang, terlalu kalem, nah kita juga perlu waspada atau curiga, atau perlu berasumsi bahwa ini parenting quality-nya bagaimana, kan gitu. Terus kemudian juga anak yang cemas. Kalau parentingnya itu berquality ya, anak itu bisa mengontrol kecemasannya, anxiety-nya itu bisa dikontrol anak itu, karena orang tua mengajarkan untuk mengontrol anxiety. Tapi kalau pada anak yang parentingnya itu tidak maksimal atau tidak berkualitas, biasanya dia akan memiliki kecenderungan cemas atau memiliki kecenderungan panik. Nah,
Selain itu juga misalnya anak ini juga memiliki gejala depresi, ya. Selain emosi juga depresi. Ini biasanya dialami oleh anak-anak yang parenting quality-nya rendah. Dia cenderung depresi, dia ada kecenderungan depresi, terus kemudian bahkan di dalam pikirannya itu muncul suicidal idea, suicidal thought, atau pengen bunuh diri. Itu berkaitan dengan parenting quality yang dia terima. Terus kemudian juga masalah kehangatan, kedekatan dengan orang tua. Ini kehangatan, ini juga di sini muncul kedekatan. Kalau anak itu dekat dengan orang tua, so it's all about parenting quality result. Tetapi kalau anak itu tidak dekat dengan orang tua, perlu kita pertanyakan apakah dulu orang tuanya itu dia menarik diri dari proses pengasuhan, atau orang tuanya itu tidak konsisten dalam mengasuh si anak, dan seterusnya. Nah, ada banyak sekali hal-hal yang menjadi indikator kualitas dari parenting itu sendiri, baik itu pada sisi orang tua maupun pada sisi sang anak. Nah, kalau parenting quality-nya itu, kalau indikatornya semacam ini kita tahu, ya, ini indikatornya, indikator keberhasilan atau kegagalan ini juga nanti akan kembali ke orang tua, kembali ke karakter orang tua. Nah, dan karakter ini nanti akan mempengaruhi orang tua nanti akan mempengaruhi parenting quality tinggi atau rendah nanti menghasilkan indikator yang semacam ini, dan ini nanti akan kembali ke orang tua dan kondisinya. Begitu juga pada si anak, ya, hasil dari parenting yang berkualitas, ya, itu nanti seperti ini akan kembali kepada si anak, akan kembali ke kondisi dan karakter si anak, dan itu nanti akan kembali ke diri anak, dan anak itu nanti akan itu nanti akan mempengaruhi parenting quality. Nah, jadi dari teori ini kita tahu kalau penyebab stres atau stresor dari stresor dari parenting itu bisa berasal dari orang tua, bisa berasal dari anak. Nah, akibatnya bisa kita lihat dari indikatornya pada orang tua dan indikatornya pada anak. Kita bisa melihat akibatnya dari situ. Faktornya orang tua, anak, dan relasi antara orang tua dan anak. Akibatnya dari sisi anak, dari sisi orang tua bisa kita lihat juga. Nah, ini untuk menganalisis sebab dan akibat dari parenting stress. Kemudian dari teori PCR kita coba lihat dari teori daily hazards atau kekerasan yang terjadi sehari-hari. Nah, dari teori daily hazards ini, nah, kita lihat dulu parenting stressnya. Ini seperti teori ekologi parenting, ya, teori dari hazards itu. Parenting stress itu faktornya ada 3 besar. Pertama adalah faktor individu yang menyebabkan parenting stress, yaitu dari orang tua itu sendiri, dari anak yang diasuh, dan dari anggota keluarga yang lainnya. Nah, faktor stres yang lain bisa berasal dari keluarga. Apa dari keluarga yang menyebabkan parenting stress? Mungkin parenting style-nya yang menyebabkan stres. Orang tua yang terlalu otoriter, ya, mengatur ini, mengatur itu, sehingga orang tua justru stres sendiri karena otorisasi, karena style otoriter yang dia gunakan. Kemudian juga keuangan yang terbatas, kebutuhan anak dan keuangan itu tidak seimbang, misalnya kayak gitu. Mungkin juga struktur keluarga, karena belum punya rumah, ya,
masih mengikuti mertua atau mengikuti orang tua, sehingga di sini pembagian peran untuk parenting tumpang tindih antara orang tua dan kakek nenek. Nah, dari situ kita sebagai orang tua menjadi stres karena nilai-nilai yang hendak kita tanamkan kepada si anak itu berbeda dengan apa yang ditanamkan oleh orang tua kita atau kakek neneknya anak kita. Nah, itu bikin stres juga. Juga kemudian lingkungan secara lebih luas, baik itu budaya, ya, seperti tetangga, norma-norma sosial, terus kemudian media, game, pornografi, ya, terus kemudian cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan anak-anak sakit, itu juga kalau tidak dikontrol, tidak diawasi, dan tidak kita siapkan mental sebagai orang tua, itu menyebabkan stres semuanya. Nah, pada teori daily hazards ini, stres itu terbagi menjadi dua, stres yang jangka panjang dan stres yang jangka pendek. Nah, kalau stres yang jangka pendek, ini hitungannya ya mingguan gitu lah ya, bisa diatasi, terjadi dan diatasi dalam hitungan mingguan. Biasanya stres jangka pendek ini terjadi karena faktor eksternal. Misalnya faktor eksternalnya itu adalah karena nggak punya uang. Nah, besok kalau waktunya gajian punya uang, parenting stresnya menjadi berkurang atau hilang. Nah, atau misalnya karena cuaca pancaroba dari musim panas ke musim hujan, ya, banyak penyakit, anak jadi sakit-sakitan, orang tua jadi stres. Tapi begitu stabil musim panas atau musim hujan, anak menjadi kondisinya lebih stabil, orang tua juga stresnya berkurang. Nah, ini adalah contoh faktor eksternal yang menyebabkan parenting stress. Nah, kemudian kalau faktor jangka panjang yang menyebabkan stres itu bisa bulanan, tahunan, terjadinya bulanan atau bahkan tahunan. Untuk meresolve ini butuh bulanan bahkan tahunan. Ini biasanya adalah faktor yang sifatnya internal. Faktor-faktor internal apa yang menyebabkan stres? Contohnya dari orang tua. Orang tuanya ini karena dia memiliki ketidakstabilan psikologis atau ketidakstabilan mental, entah itu depresi, entah itu gangguan-gangguan mental yang ringan. Nah, dari kondisi yang tidak ideal itu, orang tua akhirnya menjadi tidak optimal dalam melakukan parenting. Dia bahkan justru stres ketika muncul tekanan-tekanan dalam proses melakukan parenting. Nah, misalnya adalah kondisi psikologis yang tidak stabil dari orang tua, atau misalnya parenting stresnya itu karena orang bapak, ayah dan ibu itu sedang tidak akur, sehingga misalnya kondisinya adalah bapak atau ayah itu tidak mau turut campur lagi dalam mengasuh anak, atau ayahnya itu melakukan aksi withdrawal, sehingga praktis yang mengasuh anak hanya ibu, apalagi anaknya 4. Nah, tentu stresor bagi ibu semakin meningkat. Nah, misalnya kayak gitu. Atau misalnya di keluarga itu memang pembagian peran dalam mengasuh anak itu memang jatuhnya ke ibu. Nah, kemudian ibu akhirnya menjadi stres karena tugasnya bertumpuk-tumpuk, selain rumah tangga, pekerjaan, mengasuh anak. Nah, ini menyebabkan parenting stress. Nah, ada stres jangka pendek, ada stres jangka panjang. Nah, pertama yang kita harus pahami bahwa stres dalam melakukan parenting itu saya kira tidak terhindarkan. Kenyataannya begitu. Saya kira tidak ada satupun orang tua di dunia ini yang tidak mengalami stres dalam mengasuh anak. Artinya, fenomena stres itu sebenarnya adalah fenomena yang wajar. Tetapi dari fenomena stres yang wajar ini
bisa saja berkembang, berubah, meningkat menjadi fenomena yang tidak wajar, bahkan tidak sehat. Stresnya mulai tidak sehat. Loh, maksudnya gimana Pak? Oke, mari sekarang kita lihat pada teori pengelolaan stres pengasuhan atau parenting stress management. Kita tengok dulu pada teori dasar tentang stres. Stres itu disebabkan oleh stresor. Stresor itu bisa kondisi, stresor itu bisa orang, stresor itu bisa benda, stresor itu adalah apapun yang menyebabkan stres. Oke. Nah, pada dasarnya stresor itu netral. Di dalam psikologi, ya, stresor itu bisa bermakna positif dan negatif. Stresor bermakna positif itu terus kemudian disebut sebagai eustress. Ini adalah stres yang bermakna positif, tekanan yang bermakna positif. Ia mungkin bersinonim dengan dorongan, ia bersinonim dengan motivasi, ia bersinonim dengan keinginan. Ia mungkin bersinonim dengan hal-hal yang sifatnya positif, eustress. Orang pada dasarnya itu perlu ditekan, perlu stresor, perlu dorongan, perlu motivasi supaya dia bisa melakukan sesuatu itu secara optimal. Dalam bekerja, dalam belajar, dalam mengasuh anak pun juga perlu ada tekanan, perlu ada eustress. Nah, kalau stresor itu masih dalam ambang eustress, maka perilaku kita menjadi produktif. Apa yang kita lakukan itu menjadi optimal. Motivasi kita itu menjadi tersalurkan. Ya, dorongan kita itu jalan gitu. Ini kalau stresornya masih berada di dalam ambang stres. Dalam ambang stres disebut eustress atau stresor positif, yang itu menyebabkan kita bergerak, menyebabkan kita termotivasi, menyebabkan kita terdorong, menyebabkan kita produktif, termasuk produktif dalam melakukan parenting. Nah, stresor yang selama ini dipahami oleh umum itu biasa disebut sebagai distress atau stres negatif, atau stres yang itu sudah berada di luar ambang atau di luar ambang ketahanan menahan stres. Apa itu istilahnya, saya lupa. Jadi distress ini terjadi apabila ya stres atau tekanan yang dirasakan oleh orang itu sudah berada di luar ketahanan orang itu untuk menanggung stresor. Nah, gitu ya. Dan ini distress ini biasanya berkonotasi negatif. Ini mungkin secara sinonim bisa berupa tuntutan, ya, benar-benar tekanan yang konotasinya tuh negatif. Ini kok positif gimana ini? Negatif. Nah, yang menjadi fokus kita tentu adalah yang distress ini. Nah, kalau eustress ya selama kita masih bisa mengelola stres, maka itu akan menyebabkan kita berprestasi, menyebabkan kita produktif, menyebabkan kita inovatif, menyebabkan kita mempraktikkan parenting yang berkualitas. Tapi kalau stresor yang kita tanggung itu sudah di luar batas kemampuan kita untuk menerima, menanggung, maka itu disebut sebagai distress. Nah, sekarang fokus kita adalah pada distress. Ya, banyak orang tua yang mengalami distress, banyak. Nah, bagaimana untuk menanggulangi distress?
Nah, pada titik ini saya akan menjelaskan kepada Anda dua teori untuk manajemen stres. Pertama adalah problem and emotion focused coping, dan juga adalah approach and avoidant coping. Ada dua pendekatan manajemen stres untuk kepengasuhan ini tadi. Nah, kita lihat dulu pada problem and emotion focused coping. Pertama, ya, kita tengok pada emotion focused coping. Ini adalah ketika seseorang itu berusaha untuk mengubah pengalaman emosi terhadap sumber stres. Hal ini dilakukan karena sumber stres itu atau stresor itu tidak bisa diubah, atau orang itu tidak kuasa untuk merubah stresor, untuk memanipulasi stresor. Jadi di sini ada subjek dan di sini ada stresor. Kalau orang itu bisa mengubah stresor, maka itu akan menjadi problem focused coping. Tapi kalau stresornya nggak bisa diubah, maka orang itu bisa menyesuaikan diri atau mengubah pengalaman emosi terhadap sumber stres. Oke. Nah, contoh. kita tidak bisa menolak yang namanya pandemi COVID-19 ini ya. Dan katakanlah pandemi ini yang menjadi stresor adalah COVID-19. Ini stresornya, dan kita tidak bisa mengubah stresor ini. Maka yang perlu kita lakukan, kita bisa melakukan emotional focused coping, yaitu kita beradaptasi dan berdamai dengan COVID-19. Nah, teknisnya bagaimana? Ya, teknisnya parenting yang kita lakukan adalah kita lebih menjaga anak-anak kita supaya tidak tertular oleh si virus ini. Ya, kita harus lebih tahan untuk menjaga anak-anak kita di rumah, membatasi atau bahkan melarang anak kita untuk keluar dari rumah, ya. Kemudian akses prokesnya itu ketat, apalagi anak-anak itu belum boleh divaksin, sehingga kita tidak bisa sembarangan untuk mengajak anak-anak itu keluar rumah. Itu adalah emotional focused coping. Karena kita tidak bisa mengubah COVID-19, kita tidak bisa mengubah stresor, maka kita menyesuaikan diri kepada stresor agar kita tidak stres. Itu ya. Oke. Nah, itu adalah yang emotional focused coping. Kalau yang problem focused coping adalah sebaliknya. Kita sebagai orang berusaha untuk mengubah atau meminimalisir, bahkan menghilangkan stresor yang terjadi. Mengurangi sumber stres atau bahkan menghilangkan sumber stres atau bahkan mengubah dampak dari stresor yang muncul. Nah, pada problem focused coping, ya, seperti yang tadi saya jelaskan, kita berusaha untuk meminimalisir bahkan menghilangkan stresor. Nah, yang menyebabkan kita stres apa nih? Yang menyebabkan kita stres adalah misalnya anak tidak mau makan. Ini yang menyebabkan kita stres. Maka kita identifikasi, oh, saya bisa nih mengubah kondisi dari anak tidak mau makan menjadi anak mau makan. Nah, anak jadi mau makan. Nah, caranya gimana? Nah, kita kan mikir sebagai subjek, kita mikir. Misalnya kita beli vitamin.
kita beli obat makan, kita belikan makanan yang disukai oleh anak kita, sehingga yang tadinya tidak mau makan menjadi mau makan. Kalau anak kita sudah mau makan, ya kan stresor karena anak tidak mau makan menjadi hilang. Nah, itu adalah problem focused coping. Kita fokus untuk menghilangkan problemnya. Tapi kalau emosional, kita fokus untuk menata hati dan pikiran kita supaya bisa berdamai dengan kondisi. Nah, itu kira-kira dengan bahasa sederhananya kayak gitu. Itu adalah problem dan emotion focused coping agar kita tidak stres dalam mengasuh anak. Kemudian juga ada teori yang kedua untuk memanage stres dalam mengasuh anak. Itu adalah teori approach and avoidant coping atau teori mendekat. Ini teori mendekat, yang adalah teori menjauh atau menghindar. Nah, approach coping atau teori mendekat itu berarti kita mendekati stresor yang menyebabkan kita stres. Kita mendekati stresor. Ya apa mendekati stresor? Kan gitu. Ke stresor kok malah dideketin. Nah, teknisnya kita merencanakan tindakan-tindakan untuk mengurangi dampak dari stres. Nah, misalnya saja pasangan yang sama-sama bekerja. Pasangan yang sama-sama bekerja, anaknya diasuh oleh pengasuh gitu ya. Dan anaknya itu diasuh oleh pengasuh itu justru mengembangkan perilaku yang agresif, perilaku yang buruk, yang tidak normatif. Nah, dengan approach coping, maka orang tua yang dua-duanya bekerja itu merencanakan tindakan-tindakan untuk mengurangi perilaku anak yang nakal tadi, yang agresif tadi. Nah, misalnya caranya adalah dengan salah satu dari orang tua, entah ayah atau dari ibu misalnya, keluar dari kerja untuk mengasuh anak di rumah. Atau ayah dan ibu itu membagi waktu untuk melakukan parenting. Kapan ayah parenting, kapan ibu parenting. Kalau itu memungkinkan. Jadi ayah dan ibu itu mendekati stresor. Stresornya adalah perilaku agresif tadi. Nah, perilaku agresif ini didekati oleh bapak dan ibu, kemudian merencanakan tindakan-tindakan yang itu adalah kira-kira efektif untuk menghilangkan perilaku agresif tadi. Gitu ya. Lupa kok mirip dengan problem focused coping. Ya nggak apa-apa, mirip. Emangnya nggak boleh? Ya malah beneran toh. Nah, misalnya kayak gitu. Itu adalah approach coping. Jadi kita mendekati stresor dengan tindakan-tindakan yang kira-kira efektif untuk meredakan stresor itu tadi. Nah, misalnya tadi anak yang tidak mau makan, ya kita dekati anak dengan membawa makanan-makanan yang disukai, dengan memberikan vitamin, obat makan supaya anak itu mau makan. Itu namanya approach coping. Terus kemudian kalau avoidant coping, apa itu Pak? Yaitu coping dengan cara menjauhi atau menghindari stresor. Nah, kalau ini contohnya adalah pada anak yang tantrum. Anak tantrum itu adalah anak yang emosinya itu tidak terkontrol, atau anak belum bisa mengontrol emosinya, sehingga kalau dia emosi, kalau dia marah, itu dia nangis, teriak-teriak, guling-guling, nggak karu-karuan, lose kontrol, dibilangin orang tua juga nggak dengerin, pokoknya dia guling-guling gitu, wah nangis-nangis nggak karu-karuan.
Nah, kalau orang tua itu berusaha untuk menenangkan anak yang tantrum, itu biasanya orang tua akan mengalami kegagalan. Nah, kalau kita melihat anak yang tantrum, anak kita mengalami tantrum, ya biasanya orang tua akan melakukan avoidant coping, menghindari atau menjaga jarak. Menjaga jarak ketika anak itu sedang tantrum, ketika nangis, kosel-kosel di lantai, nggak karu-karuan, kita menjaga jarak. Dan kita menjaga hati, menjaga pikiran supaya kita tidak emosi ketika melihat anak kita tantrum. Nah, nanti kalau tantrumnya sudah selesai, anak nangisnya sudah mulai reda, emosinya sudah mulai turun, baru kita deketin. Nah, posisi orang tua ketika menjaga jarak selama anak tantrum itu adalah bentuk dari avoidant coping. Nah, itu adalah contoh dua teori, dua metode bagi orang tua untuk mengelola stres, mengelola emosi dalam mengasuh anak. Nah, kalau misalnya Anda punya teori lain, kalau misalnya Anda punya pertanyaan, kalau ada hal-hal yang belum Anda mengerti, ya bagi Anda mahasiswa saya di kelas psikologi atau di kelas HKI, silakan Anda bertanya pada grup WhatsApp yang sudah disediakan. Atau kalau Anda bagi para pendengar pemirsa YouTube, silakan Anda komentar di kolom yang sudah disediakan di bawah. Nah, sementara itu dulu dari saya. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.